Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Halo teman-teman semua. Pada presentasi kali ini saya akan membawakan mengenai analisis dan visualisasi data, khususnya data mining. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah analisis dan visualisasi data. Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Sebelumnya kita memahami lebih dulu apa itu data. Data adalah record atau rekaman, fenomena atau fakta. Kemudian data itu direkap, dirangkum dalam bentuk penjelasan maupun statistika. Hal ini disebut sebagai informasi. Nah, informasi ini akan digunakan sebagai pengetahuan. Sama halnya dengan data mining. Data mining adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Nama lain dari data mining yaitu knowledge discovery in database, information harvesting, knowledge extraction, business intelligence, big data, ataupun pattern analysis. Definisi lain dari data mining yaitu menurut Witten et al. Tahun 2011, data mining adalah di mana dilakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit dan sebelumnya tidak diketahui dari suatu data. Kemudian menurut Santosa tahun 2007, data mining adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola dan hubungan dalam set data berukuran besar. Lalu kemudian menurut Han et al. Pada tahun 2011, data mining adalah extractions of interesting baik non-trivial, implicit, previously unknown, and potentially useful, sebuah pattern atau pengetahuan or knowledge daripada besarnya suatu data. Data mining memiliki peran-peran atau tugas-tugas yang akan ditangani oleh beberapa bagian secara umum, di mana data scientist yang akan menangani bagian daripada data mining ini. Seperti dilihat dalam bentuk piramida di layar bahwa pada bagian ketiga dari atas data mining, di mana akan ditangani oleh data scientist, yaitu dengan menemukan dan memodelkan informasi. Kemudian kita akan melihat sejarah sains, ada juga sebagai sejarah daripada data mining. Nah, pada tahun sebelum 1600, di mana pada masa ilmu empiris, sains disebut jika bentuknya kasat mata. Lalu masuk pada tahun 1600 sampai 1950, pada masa ilmu teoritis, sains disebut kalau dapat dibuktikan secara matematis ataupun melalui eksperimen. Lalu masuk masa ilmu komputasi pada tahun 1950 hingga 1990, yaitu di mana seluruh disiplin ilmu bergerak ke komputasi. Dan akhirnya lahirlah banyak model komputasi. Kemudian 1990 hingga sekarang, masa ilmu data, yang mana kultur manusia yang menghasilkan data besar. Kemudian kemampuan komputer untuk mengolah data besar, sehingga datangnya atau munculnya data mining ini sebagai arus utama sains. Hal ini menurut Jim Gray dan Alex Zelsey di Worldwide Telescope, an Archetype of Online Science Communications of ACM pada tahun 2002. Nah, data mining ini juga memiliki hubungan dengan bidang lainnya seperti statistik, computing algoritma computing, kemudian teknologi database, lalu pengenalan pattern, lalu ada machine learning. Kemudian masuk pada proses data mining. Sebenarnya ada 4 bagian, namun secara lebih spesifik yaitu ada 3, yaitu himpunan data, metode data mining maupun pengetahuan.
himpunan data, yaitu di mana memahami dan mempersiapkan data. Pada bagian ini dilakukan pra-processing data, yaitu dengan pembersihan data, kemudian ada integration data, reduksi data, dan transformasi data. Kemudian yang kedua ada metode data mining, yaitu di mana data akan diberikan pemodelan sesuai karakter data, yaitu adanya bisa melakukan estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Dan yang ketiga ada pengetahuan atau memahami model yang digunakan sesuai dengan pengetahuan, yaitu bisa melakukan formula, penggunaan trik, kemudian cluster, bisa memakai rule maupun correlation. Adapun evaluasi juga atau analisis model dan kinerja metode, di mana pada kinerja akan memeriksa akurasi, tingkat error, jumlah cluster, dan pada model akan memeriksa atribut atau faktor, kemudian korelasinya maupun bobot datanya. Kita akan melihat sedikit lebih jelas mengenai data processing, yaitu di mana data cleaning adalah membersihkan data dari data missing, noisy maupun error lainnya. Kemudian data integration adalah akumulasi data dari berbagai sumber ke dalam data tunggal atau sistem terpusat. Reduction data yaitu mengurangi dimensi dataset untuk mempermudah penggunaan. Dan transformation data atau mengubah bentuk data menyesuaikan dalam proses data mining. Selanjutnya kita akan melihat peran utama data mining menurut LaRose pada tahun 2005. Yang pertama adalah estimasi, yaitu menerka sebuah nilai yang belum diketahui. Estimasi tidak jauh berbeda dengan forecasting, di mana forecasting adalah prediksi atau meramalkan nilai masa mendatang dengan menggunakan nilai atau data masa lampau. Yang ketiga adalah klasifikasi, yaitu proses penemuan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data. Yang keempat ada clustering, yaitu pengelompokan, di mana mengidentifikasi data yang dimiliki atau yang memiliki karakteristik tertentu. Dan terakhir adalah asosiasi, di mana mengidentifikasi item-item produk yang kemungkinan dibeli konsumen bersamaan dengan produk lain. Peran-peran tadi itu juga merupakan algoritma dari data mining, di mana algoritma itu memiliki metode yang dapat digunakan. Nah, pada forecasting bisa menggunakan linear regression, kemudian neural network, deep learning, dan seterusnya. Metode pada forecasting tidak jauh berbeda dengan estimation, sehingga dapat dipakai secara bersama. Kemudian pada clustering bisa menggunakan metode K-means, K-moids, Medoids, self-organizing, map, dan seterusnya. Pada bagian classification bisa menggunakan metode decision tree, ID3, C4.5 central leads to central, C4.5, adaptation procedural, naive Bayes, key nearest neighbor, linear discrimination analysis, logic regression, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah association, di mana bisa menggunakan metode FP growth, a priori, coefficients of correlations, chi-square, dan seterusnya. Kemudian dalam evaluasi kinerja model data mining juga dilakukan, yaitu dalam evaluasi error estimasi bisa menggunakan metode root mean square error, MSE, MAP, dan seterusnya. Hal ini juga dapat dilakukan sama hal dengan pada prediction. Kemudian klasifikasi dalam mengevaluasi akurasi bisa menggunakan confusion matrix. Kemudian bisa mengevaluasi area di bawah curve atau gelombang bisa menggunakan ROC curve. Kemudian pada bagian clustering ada dua evaluasi internal bisa menggunakan Jarvis-Bolden Index dan Dunn Index, dan pada eksternal yaitu bisa menggunakan Rand-Measure, F-Measure, Jacquard Index, Focus-Mello Index, dan Confusion Matrix. Dan pada association
bisa mengevaluasi lift rasio lift dengan menggunakan lift chart. Kemudian bisa menggunakan precision and recall dengan menggunakan F-measure. Dalam evaluasi model data mining, terjadi pembagian dataset dengan perbandingan 90 berbanding 10 maupun 80 berbanding 20. Pembagian ini membagi dua data menjadi data training dan data testing. Data training adalah pembentukan model, sementara data testing adalah pengujian model. Nah, pemisahan data ini bisa melalui tiga cara, yaitu manual, split data, dan otomatis dengan X validation. Untuk pemisahan secara manual tentunya sama seperti pengertiannya, sehingga memisahkan data secara manual dengan melakukan perbandingan baik data testing maupun data training dengan perbandingan 90 berbanding 10 maupun 80 berbanding 20. Kemudian cara kedua, pemisahan data otomatis dengan operator split data, di mana mengambil dataset sebagai input dan mengirimkan subsetnya melalui port outputnya. Pengambilannya memiliki 3 parameter, di mana yang pertama linear, yaitu membagi kumpulan data menjadi beberapa partisi tanpa mengubah urutan contoh. Yang kedua secara acak, yaitu membangun subset acak dari dataset. Yang ketiga bertingkat, di mana membuat subset acak dan memastikan bahwa distribusi kelas di subset sama dengan di seluruh dataset. Dan cara ketiga yaitu pemisahan data otomatis dengan cross validation atau X validation, yaitu tahap ini digunakan untuk menghindari overlapping pada data testing, di mana melalui tahapan yaitu membagi data menjadi key subset yang berukuran sama, kemudian penggunaan setiap subset untuk data testing dan sisanya untuk data training. Cara ini seringkali subset dibuat stratified atau bertingkat sebelum cross validation dilakukan, karena stratifikasi akan mengurangi variansi dari estimasi. Kemudian kategorisasi algoritma data mining terbagi 3, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan gabungannya yaitu semi-supervised learning. Nah, perbedaan daripada supervised learning dan unsupervised learning yaitu supervised learning mempunyai input dan output sehingga mampu melakukan prediksi dan klasifikasi. Sementara unsupervised learning tidak memiliki data untuk melakukan prediksi dan klasifikasi. Nah, secara jelas supervised learning itu di mana dataset memiliki tabel, itu di mana dataset memiliki target atau label atau kelas. Sebagian besar supervised learning adalah algoritma data mining, yaitu estimation, prediction, forecasting, classification. Nah, pada supervised learning, algoritma melakukan proses belajar berdasarkan nilai dari variabel target yang terasosiasi dengan nilai dari variabel prediktor. Pada unsupervised learning, algoritma data mining mencari pola dari semua variabel atau atribut. Variabel itu yang akan menjadi target atau label atau kelas tidak ditemukan atau tidak ditentukan karena tidak ada. Kemudian algoritma clustering adalah bagian daripada unsupervised learning. Yang ketiga, semi-supervised learning, yaitu metode data mining yang menggunakan data dengan label dan tidak berlabel, gabungan supervised dan unsupervised secara sekaligus dalam proses pembelajarannya. Data yang memiliki kelas digunakan untuk membentuk model atau pengetahuan, dan yang tanpa label digunakan untuk membuat batasan antara kelas. Berikut beberapa contoh tools media data mining, seperti RapidMiner, Oracle, Tableau, R Program, dan sebagainya. Kemudian masalah-masalah yang ditemukan data mining, yang pertama ada tremendous amounts of data, di mana dengan ukuran data seperti contohnya sebesar terabytes, algoritmanya bisa kewalahan dalam handle besarnya data itu. Yang kedua ada high dimensionality of data, yaitu di mana macro array atau array yang ukuran kecil, array mikro itu mungkin bisa memiliki puluhan ribu dimensi.
Dan yang ketiga ada high complexity data, di mana datanya memiliki tingkat kompleks yang sangat tinggi, seperti pada bagian data stream dan data sensor, kemudian time series data, atau kemudian ada data sementara, ada sequence data, pada sequence data kemudian struktur data, ada grafik, social network, pada multi-link atau banyaknya link. Nah, yang banyak data link. Yang banyak kemudian ada heterogeneous database dan legacy database. Kemudian pada partial, temporal, multimedia, text dan web data. Kemudian juga pada software program dan scientific simulation. Dan yang keempat ada new and sophisticated application atau aplikasi yang baru yang lebih rumit dalam menangani data mining. Nah, dengan hal itu dari masalah-masalah dapat dilihat, tentunya memerlukan suatu standar proses yang standar sehingga proses data mining lebih terarah. Hal ini juga digunakan atau diperlukan untuk menyelesaikan masalah bisnis. Kemudian digunakan atau dapat digunakan secara netral. Baik dari segi bisnis, tools, dan aplikasi yang digunakan, serta mampu menangani strategi pemecahan masalah bisnis dengan penggunaan data mining ini. Nah, hadirlah Cross Industry Standard Process for Data Mining atau disingkat CRIPS DM pada tahun 1996. Hal ini diungkapkan oleh Chapman pada tahun 2000. Nah, model data mining pada proses standar ini atau CRIPS data mining ini terdiri dari yang pertama, pemahaman bisnis. Yang kedua, pemahaman data. Yang ketiga, preparation atau persiapan sebelum pada data. Kemudian ada pemodelan data, lalu evaluasi data, serta deployment. Lebih jelasnya, pemahaman bisnis yaitu di mana mengetahui tujuan dan persyaratan bisnis atau unit penelitian. Kemudian terjemahkan hal itu ke dalam perumusan definisi masalah data mining. Lalu mempersiapkan strategi awal serta merancang apa yang akan dibangun. Pada tahap pemahaman data terjadi akumulasi data, kemudian analisis data eksplorasi, lalu mengevaluasi kualitas data, serta memilih himpunan yang berisi pola yang dapat ditindaklanjuti. Pada tahap persiapan data, yaitu data disiapkan, data mentah awal dari data set akhir, kemudian memilih kasus dan variabel yang ingin dianalisis, lalu melakukan pembersihan data, kemudian integrasi, reduksi, dan transformasi sebelum masuk pada tahap pemodelan data. Pada tahap pemodelan data, terjadi pemilihan dan penerapan teknik pemodelan yang sesuai. Kemudian melakukan kalibrasi pengaturan model untuk mengoptimalkan hasil, serta melakukan menggunakan beberapa teknik berbeda pada masalah yang sama. Lanjut pada tahap evaluasi, di mana melakukan evaluasi model, di mana menentukan model yang akan dipakai, lalu menetapkan aspek penting yang belum ditentukan, serta mengambil keputusan penggunaan hasil data mining. Lanjut pada tahap deployment, yaitu di mana memanfaatkan model yang dibuat, lalu membuat laporan, serta menerapkan proses penambangan data paralel di departemen lain atau deployment yang lebih kompleks. Contoh penerapan data mining: penentuan kelayakan kredit pembelian rumah di bank, penentuan pasokan listrik PLN untuk wilayah, contoh wilayah Jakarta, melakukan prediksi profil tersangka koruptor dari data pengadilan, maupun harga saham dan tingkat inflasi, analisis pola belanja pelanggan, memisahkan minyak mentah dan gas alam, penentuan pola pelanggan yang loyal pada perusahaan operator telepon, deteksi pencucian uang dari transaksi perbankan maupun serangan atau intrusion pada suatu jaringan. Contoh penerapan
metode model standar TRIPS data mining contohnya pada penggunaan tools Rapid Miner, studi kasus kelulusan mahasiswa di Universitas Suka Belajar. Nah, pada bagian atau tahap business understandings, masalahnya adalah yang pertama, Budi adalah rektor di Universitas Sukamaju. Universitas ini memiliki masalah besar karena rasio kelulusan manusia tiap angkatan sangat rendah. Nah, Budi ingin memahami dan membuat pola dari profil mahasiswa yang bisa lulus tepat waktu dan yang tidak lulus tepat waktu. Dengan pola itu, Budi bisa melakukan konseling, terapi, maupun memberi peringkat dini, perhatian dini kepada mahasiswa kemungkinan tidak lulus tepat waktu dan untuk memperbaiki diri sehingga akhirnya dapat lulus tepat waktu. Nah, objek yang akan diambil bentuk adalah menemukan pola dari mahasiswa yang lulus tepat waktu dan tidak. Pada tahap data understanding, yaitu Budi akan mengumpulkan data-data dari data profil mahasiswa dan indeks prestasi semester mahasiswa dengan atribut seperti di bawah ini. Yang pertama, nama, kemudian jenis kelamin, status mahasiswa, umur, status nikah, indeks prestasi semester 1 hingga 8, indeks prestasi akumulatif, serta status kelulusan. Nah, pada bagian data persiapan data atau data preparation dengan menggunakan dataset data kelulusan mahasiswa format Excel, pada gambar di samping di mana ada nomor, status kelulusan, nama, jenis kelamin, status mahasiswa, umur, dan seterusnya. Nah, setelah melakukan preparasi, maka terlihat bahwa terdapat 379 data mahasiswa dengan 15 atribut. Lalu, adanya missing value atau nilai yang hilang sebanyak 10 data dan tidak terdapat data noise pada gambar di bawah. Kemudian gambar di sampingnya yaitu dengan menerapkan modelan menggunakan operator replace missing value di Rapid Miner, maka missing value dipecahkan dengan menambahkan data dengan nilai rata-rata. Nah, hasilnya adalah data bersih tanpa missing value pada gambar yang ditunjukkan. Nah, pada tahap modeling, di mana memodelkan dataset dengan menggunakan operator decision tree atau pohon pemutusan, di mana pada bagian ini pola yang dihasilkan bisa berbentuk pohon maupun statement if then. Nah, pada gambar di samping terdapat adalah gambar daripada decision tree dengan pokok atau poin yang dilihat adalah status mahasiswanya, yaitu bekerja ataupun mahasiswa. Kemudian bekerja dilihat lagi dengan IPS-nya kurang dari sama dengan 2, kemudian berbagi lagi terus kelulusannya bisa tepat maupun terlambat. Begitupun dengan mahasiswa di mana melihat IPS-nya IPS kelima di mana lebih dari 2000 sekian. Kemudian IPS-nya lagi dilihat lagi tingkatnya, lanjut kepada IPS 1 hingga seterusnya untuk melihat bagaimana status kelulusan tepat atau terlambat. Nah, pada gambar ini muncul ketika menggunakan operator decision tree atau lanjutan daripada operator replacing missing value, kemudian lanjutkan dengan operator decision tree yang akan memunculkan hasil seperti gambar di samping. Kemudian masuk pada bagian evaluasi, yaitu hasil pola dan data juga berupa aturan atau statement if then pada gambar di samping, di mana status mahasiswa bekerja maupun sebagai mahasiswa. Dengan bekerja dilihat dari IPS kedua, baik kurang dari maupun kurang dari sama dengan maupun lebih dari. Dan pada status mahasiswa yaitu mahasiswa dilihat dari IPS yang kelima, selanjutnya dengan IPS
IPS ke-1, ke-2, dan seterusnya. Nah, dari hasil yang terlihat dari peraturan if then, maka atribut atau faktor yang paling berpengaruh adalah status mahasiswa. IPS 2, IPS 5, dan IPS 1. Kemudian atribut atau faktor yang tidak berpengaruh adalah nama, jenis, kelamin, umur, IPS 6, IPS 7, dan IPS 8. Nah, pada tahap deployment, tahap akhir, dihasilkan bahwa Budi membuat program peningkatan disiplin dan pendampingan ke mahasiswa di semester awal, semester 1-2, dan semester 5, karena faktor yang paling menentukan kelulusan mahasiswa ada di 2 semester itu. Dapat dilihat dari slide sebelumnya, di mana hasil peraturan if then memunculkan bahwa lebih berpengaruh pada semester 1-2 maupun semester 5. Kemudian Budi juga membuat peraturan melarang mahasiswa bekerja paruh waktu di semester awal perkuliahan karena berisiko tinggi di kelulusan tepat waktu. Yang ketiga, Budi membuat program kerja paruh waktu di dalam kampus sehingga banyak pekerjaan kampus yang bisa intern tangani sambil mendidik mahasiswa supaya memiliki pengalaman kerja. Dan yang paling penting, mahasiswa tidak meninggalkan kuliah karena pekerjaan. Dan yang terakhir, Budi memasukkan pola dan model yang terbentuk ke dalam sistem informasi akademik secara berkala diupdate setiap semester. Sistem ini dibuat secara cerdas sehingga bisa mengirimkan email analisis pola kelulusan secara otomatis ke mahasiswa sesuai profilnya. Baik, sekian penjelasan dari presentasi yang saya bawakan. Sampai di sini, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kata maupun materi yang saya sajikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya.